Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Waalaikumsalam anak-anak. warahmatullahi Waalaikumsalam. Pagi, Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya semua? Alhamdulillah baik. Baik, Pak. Alhamdulillah. Keluarga gimana? Sehat semua? Alhamdulillah sehat, Pak. Sehat Bapak. Alhamdulillah. Sebentar, ini ada yang baru masuk ini. Raffi Dwi, sebentar ya. Ya, alhamdulillah. Enggak apa-apa. Bentar, nunggu Raffi ya. Ini di mana semua ini? Bisa dinyalakan kameranya? Kamera. Kalau yang sinyalnya putus-putus ya nggak apa-apa, nggak usah dinyalakan. Pak, Untuk Anissa, putus-putus, nge-lag. oh iya, oke siap, nggak apa-apa nak. Yang penting ikut ya. Raffi Dwi, Anissa, Ya, Pak. silakan dinyalakan. Ya, Seva bagus backgroundnya. Ini Bapak memakai background perpustakaan. Apa nak Raffi? Ya. Ya ini kan Nak Raffi baru masuk. Gimana kabarnya Nak Raffi? Raffi Dwi, Nak Raffi. Baik, mungkin jaringannya agak nge-lag ya. Baik, kita mulai ya. Dimulai dengan doa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma birahmatika ya arhamar rahimin. Amin ya rabbal alamin. Baik, sebelum memulai pelajaran hari ini, Bapak akan menjelaskan dan menyebutkan tujuan kita belajar dalam membahas materi ini ya. Materi kali ini ialah, sebentar ya, saya akan present new, akan buka presentasinya. Entry. Apakah sudah terlihat anak-anak? Belum terlihat. Belum ya? Oh, sebentar. Bentar ya. Agak nge-lag ini. Sabar ya. Ya, ini kekurangannya kelas online. Nah, apakah sudah terlihat anak-anak? Belum, Pak. Halo? Masa belum? Sudah saya share loh ini. Iya sudah terlihat. Sudah ya? Sudah. Sudah ya, oke. Alhamdulillah, syukurlah. Tulisannya apa, Nana? Bab 1, manusia? Iya. Iya, Pak. Alhamdulillah. Bentar, mohon maaf ya, laptop Bapak agak nge-lag atau berjalan lambat ini, ya. Mohon maaf sekali. Ya, saya bacakan dulu ya. Bab 1 yang bertema manusia, interaksi antar ruang, dan sumber daya alam. Sebelum memasuki materi ini, Bapak akan menjelaskan tujuan pembelajaran kita kali ini, yaitu menjelaskan apa itu manusia, menjelaskan pengertian interaksi antar ruang, dan sumber daya alam.
Jadi di dalam hal ini akan Bapak jelaskan satu persatu manusia, interaksi antar ruang, dan sumber daya alam. Apakah sudah terlihat ya PPT-nya ya? Belum terlihat Belum Bapak. Sepertinya. Belum terlihat, Masya Allah. Belum ya, mohon maaf ya nak. Mohon maaf, sebentar. Ya Allah. Padahal di sini sudah keluar, anu loh. Iya. Mohon maaf ya anak-anak. Ya Allah. Sudah? Halo? Belum, Pak. Ini digabung. Udah. Udah ya? Udah. Sudah Bapak. Udah belum? Sudah. Alhamdulillah. Sudah terlihat ya? Jadi saya ulangi lagi. Di sini Bapak akan menjelaskan satu persatu. Mulai dari manusia itu apa, interaksi antar ruang itu apa, ya, sumber daya alam itu apa. Jadi sehingga Anda sekalian itu mengetahui beberapa pengertian, beberapa maksud interaksi antar ruang dan sumber daya alam. Ya. Selanjutnya, langsung saja ya, saya masuk ke materi pembelajaran. Tapi dalam hal ini, apakah kalian semua sudah memahami atau memikirkan atau ingin menjelaskan kepada Bapak satu persatu lah, apa itu manusia? Contoh kecil aja. Menurut pandangan kalian, silakan yang ingin berpendapat atau menjelaskan. Monggo Nak Seva, Nak Anissa, Nak Raffi Dwi, Septian, monggo. Jadi menjelaskan gambaran ya, atau maksud dari 3 konsep ini ya. Monggo. Apakah suara saya terdengar jelas, anak-anak? Anissa Rizkia, silakan menjelaskan. Oh iya, menurut saya sumber daya alam yang dimiliki negara Indonesia itu begitu banyak dan melimpah. Terus potensi sumber daya alam di Indonesia seperti hutan, laut, minyak bumi, gas alam, batu bara, dan masih banyak lagi itu perlu dilestarikan terutama oleh kita sebagai penerus generasi bangsa. Nah, menurut saya juga ada beberapa cara untuk melestarikan sumber daya alam seperti dengan menggunakan beberapa energi alternatif yang tidak bisa habis, menanam kembali hutan-hutan yang sudah gundul, tetap menjaga kebersihan lingkungan, dan membatasi penggunaan sumber daya alam secara berlebihan. Selain itu, sumber daya alam merupakan segala sesuatu yang sudah tercipta dan terbentuk secara alami yang dapat dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan yang diperlukan oleh semua makhluk hidup yang ada di bumi ini. Sehingga hemat saya potensi sumber daya alam di Indonesia ini dapat dimanfaatkan untuk menunjang kehidupan masyarakat. Seperti itu pandangan saya mengenai sumber daya alam. Begitu Bapak, maaf kalau Masya Allah, bagus sekali untuk Nak Anissa ya. Akan saya beri nilai tambahan ya, untuk menunjang nilai akhir semester. Baik, kita mulai ya. Yang pertama, apakah sudah berjalan PPT-nya? Halo? Udah, Kak PP-nya Seva? udah berjalan. Udah. Nah, ya, siap. Oke, bagus. Yang pertama, pengertian ruang dan interaksi antar ruang. Ya. Setiap makhluk hidup, baik itu manusia, hewan, tumbuhan, dan lain sebagainya, itu yang ada di bumi ini memberikan ruang ya untuk melangsungkan kehidupannya. Tanpa adanya ruang, maka manusia dan makhluk hidup lainnya tidak memiliki tempat untuk berlangsungnya kehidupan. Jadi, makhluk hidup itu memerlukan ruang ya.
Ruang merupakan suatu tempat di permukaan bumi ini ya, baik secara keseluruhan maupun hanya sebagian yang digunakan oleh makhluk hidup untuk tempat tinggal. Jadi untuk tempat neduh, tempat berlangsungnya kehidupan ya. Jadi manusia ini yang sangat berpengaruh untuk mengatur kehidupan di bumi ini. Ruang ini tidak hanya memiliki sebatas udara ya anak-anak yang bersentuhan dengan permukaan bumi, tetapi juga ada lapisan atmosfer terbawah yang mempengaruhi permukaan bumi ya. Ruang juga mencakup beberapa perairan. Jadi tidak hanya daratan, tetapi juga ada namanya perairan. Yang pertama ialah laut, sungai, danau, dan permukaan bumi atau air tanah. Ruang juga mencakup beberapa lapisan tanah ya dan batuan sampai pada lapisan tertentu yang menjadi sumber daya bagi kehidupan. Di dalam tanah ini terdapat berbagai organisme. Jadi tidak hanya nampak di atas tanah ya, di dalam tanah pun ada makhluk hidup ya. Yang dimana makhluk hidup ini juga bagian dari ruang. Nah, ruang ini ada batasan, merupakan suatu tempat ya, dan unsur-unsur lainnya yang mempengaruhi kehidupan di permukaan bumi ini. Dapat dipahami anak-anak? Atau Bapak menjelaskan terlalu cepat mungkin? Bisa dipahami, Bapak. Alhamdulillah. Yang lain, anak-anak laki-laki, murid Pak. laki-laki, Paham, Pak. Bagus, alhamdulillah. Lanjut ya. Slide yang ketiga. Sudah berganti anak-anak? Udah ganti. Ya, selanjutnya ialah karakteristik ruang. Ya, di bumi ini semua itu memiliki karakteristik ya. Perilaku manusia dan lain sebagainya, terutama ruang itu juga memiliki karakteristik ya. Setiap ruang yang ada di permukaan bumi ini memiliki karakteristik yang khas ya. Karakteristik ini yang dimiliki oleh ruang tersebut dapat berupa tanah, batuan, tumbuhan, dan berbagai macam yang berbentuk fisik yang berbeda dengan tempat lainnya. Setiap daerah itu memiliki ruang yang berbeda ya anak-anak. Jadi misalnya Jawa dengan Sumatera itu memiliki konsep karakteristik ruang yang berbeda. Ada juga suatu daerah yang memiliki karakteristik yang sama. Tetapi dalam hal ini karakteristik yang sama ini kemungkinan kecil terjadi ya. Perbedaan karakteristik ini ya karena adanya interaksi antar ruang dengan daerah lainnya. Karena setiap ruang ini membutuhkan ruang lainnya. Jadi ruang itu tidak hanya diam sendiri. Pasti memerlukan ruang yang lainnya. Contoh, ada wilayah pegunungan yang umumnya daerah penghasil apa anak-anak? Kira-kira sayuran ya dan buah-buahan. Ada lagi selain sayuran dan buah-buahan? Mungkin ada tambahan dari anak-anak? Mungkin Seva? Nak Seva? Tumbuhan karet, Pak. Bagus sekali ya, bisa tumbuhan karet itu ya. Daerah lereng bukit yang juga bisa insya Allah. Sedangkan daerah pesisir pantai, ya ini seperti Kenjeran ya, Surabaya, menghasilkan ikan laut. Penduduk daerah pantai membutuhkan sayuran. Ya, saya ulangi lagi, membutuhkan sayuran. Penduduk pantai membutuhkan sayuran dan buah dari daerah pegunungan. Nah, kebalikannya, warga pegunungan membutuhkan ikan dari penduduk yang tinggal di daerah pesisir pantai. Sehingga dalam hal ini kedua wilayah tersebut atau kedua ruang tersebut itu saling membutuhkan, saling ketergantungan, serta terjadinya perdagangan antar daerah. Pastinya ini saling menguntungkan, ya, insya Allah. Dan ada juga terjadi kerugian, kemungkinan kecil insya Allah, ya.
Selanjutnya, interaksi antar ruang. Ini dapat berupa pergerakan manusia, barang, informasi dari daerah asal menuju interaksi antar ruang. Jadi gini, interaksi antar ruang itu tidak hanya berupa barang atau manusia yang bergerak, tetapi informasi ini ketika terjadi di suatu tempat ya akan tersaring ya atau menyebar dari daerah satu ke daerah lainnya, daerah tempat terjadinya informasi itu ke daerah lain. Selanjutnya, menurut tokoh Bintarto ya tahun 87 ini, interaksi merupakan suatu proses yang sifatnya timbal balik. Baik, alhamdulillah. Materi pembelajaran kali ini sudah Bapak jelaskan ya. Sudah paham semua ya? Halo? Alhamdulillah udah Pak. Sudah. Alhamdulillah. Baik. Sebelum kegiatan selanjutnya ya. Di sini Bapak itu akan sebelumnya itu Bapak membuka beberapa pertanyaan. Silakan Anda sekalian memberikan pertanyaan Bapak. Selanjutnya ada diskusi kecil yang dimana diskusi ini bertujuan untuk ya mengembangkan pola pikir dan memberikan ya kepada setiap individu ini berani tampil di hadapan umum. Walaupun ini online ya. Silakan yang ingin menyampaikan pendapat atau pertanyaan kepada Bapak, silakan, monggo. Insya Allah Bapak akan menjawab. Terutama anak laki-laki. Seva, ayo monggo bertanya mengenai sumber daya alam atau yang lain, ya. Anissa Rizkia, silakan. Septian, monggo. Halo. Aku ini Pak, mintanya. Ya, Ini silakan Nak Seva. Ya. Kenapa sawah itu bisa semakin berkurang gara-gara bangunan pembelian tanah properti? Gimana asal usulnya terjadi? Solusinya ya, Masya Allah. Ya, bagus sekali pertanyaannya Nak Seva ya. Seva Azra ya. Absen berapa Nak? 8 ya Nak ya? Absen 8, bagus ini. Ya. Ya, oke, baik. Jadi gini ya, Bapak akan menjawab. Tadi pertanyaannya sawah digantikan dengan properti ya, atau tempat pemukiman. Itu solusinya bagaimana? Jadi begini, saya berikan contoh Pulau Jawa. Ya. Terutama Jawa Timur ini. Itu sebagian besar lahannya itu digantikan properti. Karena apa? Banyaknya permintaan properti itu. Banyaknya keinginan menjadikan rumah susun atau tempat hunian. Karena apa? Jumlah penduduk di Indonesia ini semakin meningkat, ya, semakin tajam. Makanya dari itu pemerintah melakukan program keluarga berencana. 2 anak cukup, ya. Kalau ingin nambah anak, ya, atau nambah suatu keluarga itu harus orang-orang tertentu, ya, bukan orang-orang tertentu, tetapi harus bisa mencukupi, ya. Jadi untuk mengurangi atau apa pengalian fungsi lahan ini, seharusnya orang-orang yang berinvestasi tempat hunian itu dialihfungsikan di tempat yang masih sepi dengan pemukiman, dan pemerintah harus membangun secara merata, ya, agar tidak pertumbuhan penduduk ini tinggi di Pulau Jawa tersebut. Kan Pulau Jawa itu dari segi pendidikan, kesehatan itu kan tinggi, bagus, ya. Dapat dipahami Nak Seva Ezra? Paham. Bagus. Mungkin selanjutnya ingin bertanya
Anissa Rizkia? Ya, silakan, enggak apa-apa. Bagaimana Sudah ya? cara kita menjaga sumber daya alam hingga sumber daya alam itu dapat dinikmati oleh anak cucu kita kelak. Terima kasih. Baik. Itu sumber daya alam tadi ada dua ya. Nah, Anissa Rizkia, dapat diperbarui dan tidak dapat diperbarui. Untuk agar bisa dinikmati generasi muda atau generasi selanjutnya, anak cucu kita, itu insya Allah ya, Allah memberikan petunjuk. Ketika sumber daya alam itu habis, minyak habis, batu bara habis, insya Allah para manusia ini, para ilmuwan memberikan sumber daya alternatif. Ya, ya sekarang ada ya mobil listrik, sepeda motor listrik, ya, atau tenaga surya, bisa insya Allah ada. Jadi pengganti sumber daya alam alternatif, sumber daya alternatif ya. Jadi yang untuk sumber daya alam tidak dapat diperbarui, kemungkinan besar ketika manusia sekarang tidak bisa menghemat, maka akan habis dan anak cucu kita tidak dapat menikmati sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui. Silakan, apa dapat diperbarui ya? Mohon maaf, Bapak langsung silakan aja ya. Mohon maaf ya, teledor Bapak ini ya. Apakah dapat dipahami, Nak Anissa Rizkia? Dapat Bapak, terima kasih atas penjelasannya. Iya, sama-sama. Bagus pertanyaannya, absen 12 ya. Saya catat. Baik. Selanjutnya ialah diskusi kecil. Bagi yang mampu menjawab kali ini, ya, atau memberikan pendapat atau pandangan, maka akan Bapak beri nilai ya. Sudah siap semua? Nak Seva, Nak Septian, Nak Septian, sudah siap ya? Baik. Ini dapat menunjang kalian semua loh ini. Nilai-nilai ini ya. Saya beri 2 pertanyaan saja ya. Bagaimana pandangan kalian ya terhadap sumber daya alam yang dimiliki negara Indonesia tercinta ini? Ya, silakan Anda berimajinasi ya, memiliki pandangan apa aja tentang sumber daya alam ini. Jelaskan atau gambarkan, deskripsikan sebagus-bagus mungkin. Silakan Nak Seva atau Nak Septian, Nak Raffi Dwi, monggo dipersilakan semua. Opini aku nak jawab. Opini saya. Kalau sumber daya Indonesia itu sebenarnya ya menurut ya sangat kaya akan sumber daya alam sih, tapi ada oknum-oknum gitu yang mau merusak sumber daya Indonesia. Makanya dari itu kita harus menjaga sumber daya alam Indonesia supaya seimbang gitu. Dari sekian itu saya ya, terima kasih. Bagus sekali. Ini sudah menggambarkan ya, ada beberapa oknum yang nakal, itu harus diberantas oleh negara Indonesia ini ya. Masya Allah ya. Sebentar, ini Anissa Rizkia ngechat di kolom chat ini. Ya, tadi Anissa Rizkia sudah menjelaskan opini ini ya. Tapi Bapak ingin mengulang kembali ya, agar anak-anak itu bisa paham, memberikan opini selain Nak Anissa Rizkia. Semua bagus jawabannya ya. Ini yang Bapak suka dari kalian, menjadi siswa yang pintar, siswi yang pintar, sukses ya, dunia akhirat, amin. Selanjutnya, zaman ini ya terjadi wabah. Tahun ini juga masih terjadi wabah ya, namanya virus corona yang tidak punah-punah atau habis ya, tapi kita tetap harus tawakal. Pertanyaannya ialah,
wabah yang tak terkendali ini ya, yang menyebabkan keselamatan. Saya ulangi kembali, mohon maaf ya. Yang menyebabkan kematian yang cukup besar, mohon maaf ya. Solusi apa dari kalian anak bangsa ya, putra-putri bangsa Indonesia ini ya, yang paling tepat dan yang paling cocok untuk mengatasi wabah virus corona ini? Silakan. Yang cewek sekali-sekali ya, Nak Anissa Rizkia, monggo. Menurut saya dengan cara tetap menjalankan protokol kesehatan seperti memakai masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak. Selain itu, hendaknya pemerintah juga bersikap tegas untuk memberikan hukuman kepada mereka yang melanggar protokol kesehatan. Nah, pemerintah juga harus membatasi warga negara asing yang masuk ke Indonesia ataupun warga negara Indonesia yang keluar masuk negara luar. Dengan begitu, angka penyebaran virus corona ini dapat diminimalisir. Terima kasih. Bagus sekali ya jawaban dari Nak Anissa Rizkia. Wabah ini ya bisa mempengaruhi ekosistem, bisa mempengaruhi kehidupan negara ya. Jadi saya akan memberikan pertanyaan kepada Nak Seva lagi ya, mohon maaf. Yang lain kemungkinan besar ini sinyalnya jelek atau jaringan yang di rumah itu jelek. Karena ya maklum, Septian dan Raffi Dwi ini hidup di pedesaan ya. Nak Raffi di mana tempat tinggalnya? Jogja ya? Tapi di desa ya? Iya, ini jaringannya ngelek. Ya. Nak Seva, dari wabah ini ya, pembelajaran apa yang dapat kamu dapat itu ya? Pembelajaran apa yang kamu dapat dari wabah virus corona ini? Dari ini ya, dari apa ya? Dari wabah ini kita harus menjaga kesehatan kita, tekun, harus mengikuti prokes dan satu lagi, percaya kepada Yang Maha Kuasa. Ya, bagus sekali Nak Seva. Tawakal ya namanya ya. Ya, bagus. Ya, semua jawaban sudah bagus. Bapak apresiasi ya. Tepuk tangan untuk kalian semua. Ya, alhamdulillahirabbil alamin. Jempol semua ya, jempol ya. Kelihatan jempol Bapak ya. Ya. Alhamdulillah kegiatan pembelajaran kali ini saya kira, Bapak kira sudah cukup ya. Mungkin ada pertanyaan lagi mungkin? Tidak ada ya? Tidak, Bapak. Ada. Baik. Bagus. Ya, alhamdulillahirabbil alamin. Ya, Bapak kali ini akan memberikan kesimpulan kegiatan pembelajaran kali ini ya. Manusia, interaksi ruang dan sumber daya alam ini saling terikat ya. Maksudnya saling terikat ini saling melengkapi ya. Manusia mengelola sumber daya alam yang dapat diperbarui ya. Saya ulangi lagi, sumber daya alam yang dapat diperbarui atau tidak dapat diperbarui ini dikelola oleh manusia, dan interaksi antar ruang ini juga dilaksanakan atau dilakukan oleh makhluk hidup, terutama manusia. Sehingga ya, pesan Bapak, sumber daya alam ini harus dijaga kelestariannya. Jaga ekosistem, jaga ya, atau dipakai sesuai kebutuhan. Jangan diambur atau digunakan secara berlebih-lebihan. Baik, kiranya ada salah kata perbuatan Bapak kali ini ya pada kegiatan pembelajaran pagi hari ini. Sebelumnya Bapak mohon maaf yang sebesar-besarnya, dan terima kasih sudah mengikuti pembelajaran kali ini. Yang absen 2 orang ya, saya akan di ya, sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih anak sekalian. Terima kasih.